Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam seri perencanaan pembelajaran. Kali ini kita akan mempelajari tentang menghitung dan membuat perangkat penghitungan pertemuan efektif. Apa itu perangkat penghitungan pertemuan efektif? Perangkat pertemuan efektif adalah komponen administrasi guru yang berfungsi untuk menghitung berapa pertemuan efektif yang dapat dimanfaatkan guru dalam melaksanakan PBM. Ingat, tidak semua hari efektif adalah pertemuan efektif. Jadi, pertemuan efektif adalah suatu hari efektif di mana guru bisa melaksanakan PBM. Tatap muka, praktikum, ujian, penghayaan, dan remedi. Bahan bakunya adalah kalender pendidikan dan kalender biasa. Selamat mengikuti. Pertama sekali kita perkenalkan bentuk perangkat penghitungan pertemuan efektif. Ini bentuknya, kemudian ada informasi umum, kita isi SMK 1 Bukit Tinggi sebagai salah satu contoh. Kemudian kelasnya adalah kelas 10 semester 1. Nanti jurusannya adalah kita buat saja TKJ. Kemudian mata pelajarannya jaringan dasar, sementara tahun ajarannya 2019-2020. Pada perangkat ini kita lihat ada semester 1 sebagai latihan. Kita pilih salah satu hari, yaitu hari Kamis, karena perangkat ini tidak bisa disusun kalau kita belum tahu hari kita mengajar. Nah, untuk bisa membuatnya, perangkat ini kita membutuhkan kalender pendidikan atau kalender biasa. Tapi kalau kalender biasa tidak ada, kalender pendidikan bisa mewakili. Kita akan lihat hari Kamis yang kita mengajar itu ada berapa kali pertemuan di bulan Juli. Ada 4. Kita tulis di pertemuan ini 4 dengan mengabaikan libur, tanggal merah, dan sebagainya. Bulan Agustus juga begitu. Di bulan Agustus kita temukan ada 5 hari Kamis. Di bulan September ada 4. Kita tulis 4. Di bulan Oktober ada 5. Kita tulis 5. Di bulan November ada 4. Kemudian di bulan Desember ada 4. Nah, selesai kita jumlahkan. Ada jumlahnya 26. Nah, sudah kita dapatkan jumlah pertemuan secara keseluruhan. Kemudian kita akan menghitung jumlah pertemuan yang tidak efektif berdasarkan kalender pendidikan. Kita temukan di bulan Juli ada tanggal 4, 11, itu tidak efektif karena efektif pembelajaran itu baru dimulai tanggal 15. Kita tulis ada 2 yang terganggu, sementara pertemuan efektif tentunya ada sisanya. Kemudian di bulan Agustus tidak ada, September tidak ada, Oktober juga tidak ada, November juga tidak ada. Sehingga semua di bulan-bulan ini tidak ada terganggu. Maka jumlah pertemuan efektif sama dengan jumlah pertemuan. Nah, untuk bulan Desember, sebelumnya untuk mid semester, ternyata di kalender pendidikan ini tidak tertera. Perlu kita tetapkan ada mid semester 1 kali pertemuan. Kita tempatkan saja di bulan September. Jadi bulan September kita beri ada 1 pertemuan tidak efektif, kita kurangi. Kemudian kita masuk ke bulan Desember. Desember sepertinya semua terganggu, maka jumlah pertemuan efektifnya 0. Kita jumlahkan pertemuan tidak efektif itu.
lalu kita kurangi jumlah pertemuan dikurang dengan pertemuan tidak efektif akan menghasilkan jumlah pertemuan efektif. Kita sudah dapatkan ada 19 kali pertemuan efektif. Nah, seperti yang sudah kita definisikan di awal, pertemuan efektif itu tidak semuanya akan berisi PBM. Masih ada keperluan lain seperti pertemuan cadangan yang juga kita harus siapkan. Ini tidak ada bakunya, tapi untuk pertemuan 1 kali seminggu biasanya pertemuan efektif ini dibuat 2 kali pertemuan sebagai minggu atau pertemuan jaga-jaga untuk dimanfaatkan untuk kegiatan insidentil. Kemudian ada penilaian harian, kita tetapkan pula 2, dan jumlah ini relatif tergantung berapa besar KD yang kita miliki atau berapa banyak KD yang kita miliki. Untuk contoh ini kita buat 2 saja, sehingga keperluan lain ada 4 kali pertemuan, maka dikurang dengan 19. Maka 19 kurang 4, kita dapat 15 kali pertemuan untuk pertemuan yang PBM. Lalu jumlahnya sama dengan jumlah pertemuan efektif, 19. Nah, 15 kali pertemuan ini kalau kita konversi menjadi jam pelajaran, maka kita dapat simpulkan 15 kali 2 kali 45, karena harga 1 kali pertemuan itu adalah 2 kali 45 menit, sama dengan 30 menit. 30 kali pertemuan, 30 JPL, maaf. Nah, 30 JPL ini sebenarnya tidak perlu ditulis di perangkat. Ini untuk mempermudah kita melakukan penghitungan. Nanti di perangkat tidak usah ditulis. Nah, dengan demikian selesai sudah kita menghitung berapa pertemuan efektif kita untuk bulan Juli hingga Desember pada semester 1 2019. Untuk semester berikutnya, semester 2 juga dilakukan penghitungan dengan cara yang sama seperti kita melakukan penghitungan di semester 1. Rinciannya juga begitu kita lakukan. Kemudian terakhir kita bubuhkan tanda tangan, tempat, tanggal, bulan, dan tahun pengeluaran, serta tanda tangan kepala sekolah sebagai legalitas perangkat kita nanti. Ini adalah penghitungan untuk 1 kali pertemuan. Pertanyaannya adalah, bagaimana kalau seandainya penghitungan ini untuk mata pelajaran yang 2 kali 1 minggu? Ada beberapa mata pelajaran yang 2 kali 1 minggu, seperti biologi. Biologi itu di SLTA bisa saja 2 kali pertemuan 1 minggu dengan bobot 4 jam pelajaran per minggu. Nah, cara penghitungannya, misalnya kita tetapkan adalah Senin dan Kamis. Cara penghitungannya apakah akan dikali 2 atau akan kita lihat secara manual di kalender pendidikan? Tentunya kita harus melihatnya secara manual di kalender pendidikan. Kita lihat hari Senin pada bulan Juli itu ada 5 kali pertemuan, sementara di hari Kamis ada 4, berarti totalnya adalah 9. Tidak benar kalau harus dikali 2, karena kalender itu tidak sama pekannya. Pada bulan Agustus juga kita temukan ada 9. Berikut pada bulan September juga 9. Oktober juga 9. November 8. Sementara Desember 9.
kita tulis 9 di Desember. Nah, untuk jumlah pertemuan kita jumlahkan totalnya. Sudah kita dapatkan total jumlah pertemuan, lalu kita hitung jumlah pertemuan tidak efektif. Untuk penghitungan jumlah pertemuan tidak efektif juga dilakukan secara manual berdasarkan kalender pendidikan. Pada bulan Juli sudah kita temukan ada 4 yang tidak efektif. Kemudian pada bulan Agustus ada 1, Idul Adha. Kemudian di bulan September tidak kita temukan libur kecuali mid semester yang sudah kita tetapkan tadi. Berikut di bulan Oktober juga tidak ada gangguan. Bulan November juga begitu, tidak ada gangguan. Sementara di bulan Desember semua pertemuan kita terganggu, pertemuan efektifnya 0. Nah, kita hitung berapa jumlah pertemuan tidak efektif, lalu kita kurangi dengan jumlah pertemuan, akan dapatkan hasil jumlah pertemuan efektif. Baik, sudah kita temukan jumlah pertemuan efektif di semester ini. Kita sesuaikan dengan rinciannya. Jumlah pertemuannya 38, hasilnya juga 38. Untuk pertemuan cadangan kita naikkan menjadi 4, karena semakin banyak pertemuan akan memungkinkan semakin banyak kendala. Untuk pH juga begitu, kita sesuaikan nanti dengan jumlah KD. Ini hanya contoh saja, kita beri 4, berarti 38 dikurang 8 akan sisa 30. 30 pertemuan, kalau kita konversi menjadi jam pelajaran, berarti seperti tadi kita konversi di tahun ajaran 2019-2020 pada semester 1 pada hari Senin hingga Kamis terdapatlah 30 JPL, 30 pertemuan maksudnya. 30 pertemuan dikali dengan 2 kali 45 sama dengan 60 JPL. Nah, angka inilah yang kemudian akan kita olah pada perangkat berikutnya. Demikian pembahasan kita. Perbanyak maaf, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.